Udah mau jemput nih. Waduh, itu jamnya transparan. Kayak anak kecil Jam aja. transparan. Jam transparan. Biar Mana? ada lah, ada jemput. Waduh, ABG pasti. Bukan. ABG. Dia dijemput. Ya. dia. Ih, kucing. Aduh. Jangan lupa tisunya. Iya, tisunya. Ya bersih-bersih ya. Jangan lupa Hati-hati ya. cari gosip-gosip yang banyak di luar sana. Waalaikumsalam. Awas jangan belepetan, Mbah. Tisunya bawa yang basah sama yang kering, Bah. Kalau bisa yang tisu sulap. Waduh. Ya biar bisa Magic. langsung hilang. Yoi. Kalau Ngantuk ya. Ngomong-ngomong sulap, bentar dulu nih ngomong-ngomong sulap. Itu banyak dua pesulap luar biasa di sepak bola dunia. ya, siapa tuh? Ronaldo sama Messi. Oh, penyihir. God. Kuat. Kami. Ah. Ini kan katanya musim ini bisa jadi musim terakhir mereka di klub yang sekarang ya. Ya. Katanya begitu. CR7 mau pindah ke klub lamanya Sporting Lisbon. PSG Pati kan? Bukan. PSG Pati. Hah? PSG kan? PSG Pati. Nggak, kalau dengar gosipnya sih memang ada kemungkinan dia balik lagi ke klub yang membesarkan dia lah. Real Madrid. Wah, Real Madrid. Sama ini. Nggak besar Kayaknya dia. nggak mungkin lah kalau dia ke Sporting. Dia kan masih kompetitif. Tapi kan Sporting Lisbon juara kemarin. Juara, Pak. Ya tapi kan Bisa di Liga Champions. tapi exposure buat sosok Ronaldo yang masih namanya tuh masih terlalu besar lah sampai sekarang walaupun Nggak. ini dia kalau buat Sporting exposure dari medianya pasti jarang. apakah dia butuh dalam artian ya gue ya tahu itu di satu, Iya. satu sisi kembali ke bahas soalnya dia yang kemarin Iya. yang barusan kita bahas sama si Mbak itu ya Hmm. bahwa itu kan memang masih butuh dalam artian tapi kan di sisi lain juga si Krisno ini Cristiano Ronaldo maksudnya Krisno ini kan butuh apa namanya persiapan untuk Piala Dunia katanya kan dia akan pensiun setelah Piala Dunia Ya. 2022 kan Ya, betul. nah itu sih maksudnya Ya tapi kan dia ada brand yang dia pegang, yang masih Tapi butuh lo yakin exposure dia nggak media. bakalan balik ke Sporting? Enggak sih, kalau gue bilang nggak akan balik ke Sporting. Kemana? Madrid? Enggak, kalau ke Madrid Perez kan juga udah bilang Hmm. Ronaldo balik lagi ke Bernabeu itu nggak akan Mustahil. terjadi, mustahil. mustahil Ya mungkin dia paling ya PSG? PSG atau mungkin ke MU masih mungkin kalau menurut gua balik ke MU. iya MU aja Cavani masih di Iya, kalau ke MU masih MU mungkin udah lah. mulai ngambil all track juga Iya. ya, supaya mentalnya Iya. terjaga ya. ya kan sesuai nama stadionnya Iya. All. Theater of Dream. Oh, all. Jadi theater of dream. Theater of itu Dream. julukannya Pak. Iya. Ya itu kan Ronaldo, tapi kan ada rumor juga nih menarik nih kalau misalnya taruhlah Neymar juga pasti kan keluar kan. Keluar. Enggak lah, Neymar kan perpanjang kontrak. Enggak, asumsi PSG bisa narik Ronaldo nih. Ya, Mbappe kan keluar Mbappe yang Madrid. keluar, Kang. Berarti kalau misalnya Mbappe keluar, Ronaldo masuk, Messi masuk, menarik tuh. Iya. Enggak lah, Messi mah ke City sih kalau gue yakin. Messi ke City. Ronaldo ke PSG. Wow. Mantep kan tuh? Ada orang dalam kayaknya. Mungkin itu lebih mungkin menurut gua. Dan Messi apakah ke Liga Inggris yang sangat keras dan menurut gua dengan kondisi Messi yang sudah tidak seperti 2 tahun 3 tahun terakhir masih bisa 4-5 tahun terakhir bisa Ya, tapi bersaing. kalau dia punya ketemu tandem yang bekerja keras, dia kan tinggal meneruskan bola aja. Maksudnya kayak di City kan udah ada Bernardo Silva nih yang berarti yang kerja Kevin De Bruyne. Jadi dia tuh benar-benar jadi leadernya aja. Kalau gue sih bilang karakter di City itu justru nggak ada yang menonjol. Jadi cara bermain Guardiola justru mengedepankan semua pemain Semua terlibat pemain. dengan apa Makanya dengan di FPL gue gak pernah pilih pemain City, gak jelas yang turunin siapa. Ya karena dia semuanya kemungkinan bisa Betul, ngacak turunnya. Betul, apalagi Nggak ada pemain inti. Enggak, tapi kan yang Droplet. jadi permasalahan adalah di City itu kan tidak ada sosok seperti David Silva. Iya. ya Kalau Messi masuk ke City ketika masih ada David Silva, yang David Silva juga dalam kondisi 3-4 tahun lalu, itu masih amat memungkinkan. Betul. Karena kita lihat Messi di Argentina, Ya. bukanlah Messi di Barcelona. betul orang yang berbeda. Ketika tidak ada supply, Aha. sulit bagi Messi untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu dari 2 pesepak bola hebat Iya. abad ini. Menurut gue sih agak berat sih, apalagi juga ada kabar Guardiola tidak ingin menyakiti Barcelona dengan cara mengambil Messi. Ya mungkin Messi ke PSG sangat mungkin. Mengingat PSG punya uang, Ya. kompetisinya nggak terlalu kompetitif. Ada Messi Neymar bisa- juga kali ya. Betul, Tapi ada Neymar kayaknya pindah kalau misalnya Messi datang. Kalau Messi datang. Karena Neymar nggak Neymar mau itu kan di nomor ketika pindah dari Barcelona ke PSG karena dia tidak ingin Jadi bayang-bayang Messi. Jadi bayang-bayang Messi.
Ya betul sih. Ya sebenarnya sih masih banyak kemungkinan. Tapi kalau misalnya Messi dan CR7 masih bisa kompetitif, gue bilang iya. Iya. Masalahannya tinggal bagaimana klubnya tersebut, pelatihnya tersebut mengakomodir kemampuan mereka yang notabene tidak sebagus 5 tahun sebelumnya. Itu Iya. aja menurut gue. Iya pasti kan kalau misalnya dengan kemampuan yang sekarang kita lihat di Barcelona seperti apa sih Messi gitu loh. Yang Barcelona masih mengandalkan Messi sementara Real Madrid yang bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Hazard pun jauh dari Jauh lah. panggang daripada Jauh. api, Jauh, bisa jauh. finish di atas Barcelona gitu loh. Ya iya. Sementara kalau Messi, maginya Messi itu udah nggak kelihatan. Jadi mending benar apa yang dikatakan Ronaldo, mending dia pindah ke liga yang secara tingkat persaingan tidak seketat di La Liga ataupun Inggris. Iya. Tapi kalau menurut gue bukan maginya Messi yang udah nggak ada, emang situasinya aja yang membuat Messi jadi seperti ini gitu. Dari masalah-masalah yang doi adepin tuh selama di Barcelona, dari Luis Suarez cabut, yang ribut sama Bartomeu dulu, Susah nggak cocok sama nggak cocok Griezmann. nggak cocok sama Griezmann, gosip-gosip yang kayak gitu kan yang bikin dia Ya mempengaruhi lah pasti. Nyaman Iya. sebelum-sebelumnya. Soalnya lah. kalau masalah produktivitas dia masih cetak 30 gol di La Liga. Ya, kalau Messi mah kalau Iya. nyetak gol udah nggak aneh sih. Iya makanya Itu maksudnya berarti kan dengan dia catatan Ibarat kayak gua minum teh lah ya. Mungkin nggak kalau Messi ke Madrid? enggak sih. Itu bisa menarik sih. Itu Tapi menarik. tapi kalau ngomongin kemungkinan kayaknya ya menurut gua ini kayaknya nggak mungkin. Tapi kan nggak tahu ya. Kontraknya selesai kan? Artinya kan dia bebas dong bernegosiasi Iya. dengan siapapun. Tapi di masa tua kayak gitu. Tapi seru banget sih kalau dia wah, ke Madrid gila sih. Itu pengkhianatan Gila sih. terbesar Gila, setelah gila, Luis gila. Figo sih menurut Iya. Cuma kalau Figo palak babi lempar nu gue. sama Wah, babi-babinya ini pasti. kandang babi. Iya. Babi ngepet Depok lagi. Tapi langsung tapi kan pernyataan versus ya Luis Figo Iya. gitu. Tapi ya menurut gue sih amat mungkin, tapi dalam artian gini loh, untuk membuktikan bahwa gue ini tidak hanya bisa sukses di Barcelona loh, itu Messi Iya. itu penting. Penting. Betul. Ronaldo itu udah membuktikan diri dia di Juventus, Bisa MU, juara, betul. sama apa namanya Real Madrid udah bisa sukses. Iya. Messi ini kan belum di timnas, Ronaldo juga udah sukses. Udah ngasih Piala Eropa. Ya Eropa, sebenarnya Messi kan belum Messi apa-apa. Piala Copa Amerika juga kagak. Messi nggak pernah dapat Piala Eropa. Pernah dapat cuma Olimpiade. Iya, Messi nggak pernah. Nggak pernah Iya, kan dia. gua bilang, bahkan Copa Amerika pun nggak. Ya Messi Piala Eropa kagak. Anjing. Gue kebanyakan tumpang. Iya lah. Ronaldo juga nggak pernah Piala Alpetura Argentina. Ya Mas Bangga juga nggak pernah. Ronaldo. Cuma BP doang. Tapi menarik sih memang dalam artian bursa transfer musim panas ini ya. Menarik. Selain siapa? Messi, Ronaldo, ya banyak lah pemain, termasuk si siapa yang tadi kita bahas awal-awal yang jauh panggang dari api. Hazard. Hazard. Ya lah Hazard mah. Jual lah itu mah. Habis kalah sama Chelsea aja malah ini happy. Iya, viral langsung. Itu salah. Langsung minta maaf klarifikasi. Minta maaf Di langsung, story. ya kan pakai materai 10.000. Iya, tapi ya memang kalau Hazard ini masih bakal di Madrid nggak sih musim depan? Enggak. Salah satu pemain yang bakal dijual Katanya itu. sih masuk ke transfer list. Ya karena Cuma juga kalau desakan menurut gua, supporter juga lah. tapi kalau menurut gua nggak akan sih. Kenapa? Siapa yang mau beli lagi Hazard? Ya tapi harganya turun. Ya, Dia 28, 29 sih sekarang. Nggak tahu. sekarang 28 ya, 28 Buset, masih usia emas lah. Ya tapi cedera harganya nggak mungkin Perez mau nurunin sedrastis dia beli. Tapi tetap dia pakai gitu tenaganya di liga. Ya namanya juga Perez. Iya. Ya mau nggak mau pasti Kebel setelah cedera Iya, panjang iya, ada iya. aja di bangku cadangan. Tapi memang better ambil langkah seperti yang dilakukan Bale sih. Iya. Keluar udah status pinjaman. Iya. Ya Bale mungkin sukses di Tottenham ya. Ya, Walaupun not bad lah. Ya, Walaupun ya. nggak sesukses sebelumnya. Ya di luar ekspektasi lah. Iya, Kan iya. ekspektasi paling cadangan mati lagi tapi ternyata kan dia bisa nyetak hat-trick segala macam gitu. Hazard kalaupun misalnya pindah cocoknya kemana coba? Ya, Di balik Chelsea lagi. udah nggak mungkin. Iya balik lagi Chelsea itu udah nggak mungkin. Gaya menurut mainnya. gua. Halan-halan ntar dia cuma Susah. Ya paling ke Munchen. Madrid kan kalau tektokan pinjemin pemain Ya, Munchen Kalau nggak ke hubungannya Munchen, cukup baik ya dengan Munchen. iya. Walaupun kalau misalnya perseteruan di Liga Champions mereka seru. iya. menurut gua sih mungkin ke Real Madrid, Juventus. Hazard ke Juventus. Tukeran nama Dybala mungkin. Enggak dalam artian gini lah. Sebenarnya kan kalau menurut gua
klub yang paling hebat dalam masalah meminjam dan scouting itu cuma 3. Ya. Juventus, Real Madrid dan Bayern Munchen. Iya. Iya kan? Betul. Tiga tim ini kan selalu ketika Juventus pinjamin Kingsley Coman, Iya, 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 iya. Real Madrid pinjamin. Kayaknya mereka sering ngumpul di coffee shop gitu. Iya. Terus, pinjam Kayak pemilik-pemilik pinjam, 3 itu ada grup bareng deh. tukar guling lah gitu. Kita bertiga Iya. kan. Tukar bisa istri dari ya. kaya siapa. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Emang bisa? Iya. Boleh. Swinger ya. Swinger. Kenapa Kang? Kok beda? Tahu aja lah murahan. Tahu aja lah yang murahan. Ya tapi mungkin sih antara ke Juve atau Munchen sih itu karena hubungan klub itu juga Ya, baik tapi ya. kita Kayak masih bisa Odriozola kan. berandai-andai aja sih kalau kayak gini kalau menurut gua. Tapi yang pasti yang menarik adalah tahun depan perpindahan pemain, perpindahan pelatih kayak Zidane Yes. juga udah pasti tidak ada di Real Madrid, kemungkinan ke Juventus. Karena Juventus tahun ini bisa dibilang Flop. ya flop Ya, habis flop. lah dengan Andrea Pirlo-nya. Terus juga pergeseran pelatih di Jerman dari Nagelsmann ke Bayern. Ya. Itu juga akan membuat seru sih menurut gua sih, banyak pelatih-pelatih yang akan bergeser deh, mengingat performa yang nggak bagus musim ini. Iya, tapi kan gini loh, dalam artian menurut gua kembali ke pemain yang tadi si Hazard gitu. Menurut gua sih dia pasti akan tetap mengincar kompetisi kompetisi elit. Karena Dengan usia yang 28 dan dia di Madrid kan dia bisa dikatakan belum membuktikan diri sepenuhnya. sama sekali. Cedera dan minim diturunkan. Minim Tapi, kontribusi juga. jadi ketika dia dipinjamkan, mungkin menurut gue ini akan menjadi momen buat dia sebenarnya dalam artian bahwa Menunjukkan. ini loh ada pemain kelas 1,5 dunia gitu kan. Dulu kan kelas 1 Ronaldo Messi. Ya. Kelas 1,5 tuh banyak banget Ya, pemainnya ya, kan. ya, ya, Neymar, ya, ya, Hazard, ya. Suarez. Tanggung lah ya, tanggung. Iya, tanggung lah. Karena nggak mungkin geser 2 orang ini Iya, kan. iya, iya. Nah, sebagai the next bintang itu menurut gua Hazard masih punya ambisi ke sana sih. Jadi kalaupun dia pindah pasti harus ke tim elit lagi. Iya pasti. Betul. Dan menurut gua sih Munchen ya. Juventus atau Munchen. Iya Iya, itu yang iya. bilang Juventus atau Munchen tuh masih Apalagi mungkin. mereka pun sebagai raja Eropa juga masih. Tapi Juventus nggak ada di Liga Champion. Iya, susah. Tentu. Nggak kalau misalkan nih tayang ternyata Juve nggak tembus Liga Champion, Iya. ya Munchen lah. Pasti ke Apain Munchen, Juve? bener. Mereka pasti kan ngincer kompetisi kasta Mm-mm. tertinggi lah. Ya, Mbak Bayern sih emang yang pilihan paling pas. Iya. James pernah membuktikan. Iya, diri. James, Coutinho pernah Betul. Coutinho. Betul. Kayak tempat penyembuhin ya. Iya, Bener nggak sih? healing. bener. Iya, healing course. Odriozola juga ke Healing sana. course. Healing spa loh. Iya, iya. Bukan men spa kita. Iya, iya, iya. Xabi Iya, Alonso. spa lagi, spa Kalau Xabi lagi. Alonso kan emang Munchen. dibutuhkan kan. Iya. Ya, Yang maksudnya banyak pemain-pemain yang punya track record bagus lah di Iya, Munchen. lahir kembali. Lahir kembali. Reborn kayak padi. Begitu. Kalau nggak ke Dortmund aja lah biar kakak ade main tuh. Hah? Torgan sama Eden. Itu Torgan. Torgan Hazard sama Eden Hazard satu Iya. tim. Torgan main di mana sih? Dortmund ya. Dortmund kan? Oh, Torgan. Toro Morgan. Jauh banget. Kan tadi udah ngomong pemain yang pelatih juga tadi lu singgung juga rame tuh si Zidane. Zidane. Emang ke Juventus Banyak ini kalau sekarang tuh banyak banget Ronald Koeman disuin cabut karena gagal bawa Barcelona bersaing. Tapi kayaknya Koeman juga nggak Koeman. ada minat kok. Kecuali Iya. kalau ke Liga Inggris tim-tim Dan mediocre. lagi sekarang juga kan disinfektan di mana-mana. Ya, Ya. Koeman beda dong. Capek deh. Ini rambutnya bule. Ya kan bukan bule emang enggak. Terus Zidane, Zidane. Pirlo kemungkinan di Balik lagi Depak. ke U23. Iya, di Depak. Terus apa lagi? Ya udah pasti lah dalam artian kan gini ya, yang sebenarnya yang pelatih itu ya cuma mereka doang. Ya Gerrard juga mungkin bisa diisukan kembali ke Liverpool lah ya. Tapi Iya, masih kalau ya, misalnya Liverpool sekarang bisa akhirnya finish nembus 4 besar, menurut gua sih Klopp masih masih. Tapi gue yakin sih walaupun banyak maksudnya gini Gerrard invisible di Liga Skotlandia kan dan dia itu cuma baru Piala Cici dan itu pun dia butuh 3 musim kan. Iya. Iya. 2 musim sebelumnya dia selalu finish di bawah. Betul. Nah, kalau dia tahun depan juara lagi itu mungkin nggak bisa Iya. setidaknya ini Tapi kan dia tapi beda lah, beda. Lu
kalau bisa bicara Liga Skotlandia, musuh lo tuh cuma satu. Kalau lo megang Glasgow Rangers, ya lo musuh lo cuma Celtic. Sebaliknya pun seperti itu. Kompetisi di Liga Inggris tuh jauh lebih keras lagi. Jauh. Walaupun Gerrard itu sebagai legend Liverpool, kita ambil contoh lah Chelsea dengan Lampardnya berantakan, Solskjaer dengan MU nggak bisa bilang jelek, tapi juga nggak sih bilang bagus, nggak tahu legenda sebenarnya. Iya, super sub. Terus juga si siapa Pirlo di Juve kurang legend apa gitu, nggak menjamin lo legend balik. Kalau disuruh milih, gue yakin pendukung Liverpool masih tetap berharap sama Klopp. Ya. Walaupun bisa dibilang kenapa musim ini Liverpool ancur-ancuran karena pemain juga banyak yang cedera. Badai cederanya terlalu gila lah buat Liverpool menurut gue. Tapi emang legend-legend sekarang emang lagi dilirik-lirik banget ya. Kayak Madrid kan sekarang mau lepasin si legend Zidane, mau narik legend lagi kan si Raul. Iya. Ya Dari gini loh. usia muda. Enggak, kalau gua lihat sih sebenarnya enggak, gua tidak punya pandangan negatif siapapun pelatihnya ya maksud. Tapi kalau lu lihat sebenarnya pelatih yang bagus itu jangan ambil dari gelandang serang atau penyerang. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan atau back. Ya. Betul. Lo contoh Diego Simeone, Antonio Conte. Terus Eh, Jurgen Klopp yuk. Kalau Pep Guardiola. Guardiola Ya. ya karena menurut gua karakternya dia bisa visi bermain. Visinya dua. Bisa lihat kalau penyerangan dia Dua sisi lah dia ngeliatnya ya. spion doang kan, Iya, ada bola. iya. Cuma menurut gua kenapa gelandang bertahan sukses sebagai pelatih ke depannya itu karena pada saat sebagai pemain dia merasakan pada saat bertahan menjadi orang pertama yang menghalau serangan, pada saat menyerang itu dari orang pertama yang Membangun bagi serangan, bola, ya. gitu. Itu yang menurut gua dan karakter Pirlo kan mungkin Guardiola saat itu betul-betul Seorang gelandang gelandang yang box to box Ya. banget Ya, dan memang apalagi yang tukang gaprak juga. apalagi dilatih oleh legend Johan Cruyff. Dan kalau Pirlo itu kan sebenarnya dalam artian dia memang terlalu irfan lah, dalam artian Ya, dia baru cepetan. Ya. baru belum lama nanganin tim langsung udah dipindah langsung promosi. Itu sisi lain juga kalau kita bahas secara posisi, Pirlo itu kan awalnya adalah penyerang Ya, sayap, turun turun dia. jadi gelandang Betul, serang baru betul. akhirnya. Tapi ketika di gelandang bertahan tuh dia sebenarnya bukan pemain posisi nomor 6 murni, Bukan. lebih ke arah di playmaker. Di playing Jadi, playmaker beda. beda. Nah, kembali ke soal pelatih, kira-kira Zidane emang cocok buat Juventus dengan kondisi seperti itu loh. Karena jujur, gue menyaksikan kemampuan taktik dari seorang Zidane. Emang. setuju. Gue juga Kalau setuju. untuk sebagai motivator, Oh ya, Dia ya, selevel bisa ada lah Madrid dan berulang. Madrid Ya. Teguh sama ini ya. Ya kan juga gue mengakui Zidane tuh di Madrid emang karena bantuan pemain. Lagi klop-klopnya lah pemain waktu itu. Ya maksudnya lagi nggak ada salah-salahnya. padu-padunya. Nggak ada salah-salahnya ya. Gak ada salah-salah. Iya, salah Liverpool. Lagi mantep-mantepnya lah gitu. Iya. ya kan Jadi- karena kita lihat ketika nggak ada Ronaldo, pernah juara nggak sih Ronaldo? Buat Zidane? Belum. Juara dong. Juara. Musim lalu juara. Musim lalu ya. Musim lalu La Liga. Enggak, karena itu terbantu kondisi Barcelona sama Atletico-nya juga Ya, yang goyah. ya itu kan di luar Di luar itu kan itu, itulah, tapi tapi kan juara. juara kan nanya gelar. Gue nggak terima nih, gue fans Madrid nih, juara. Apa ya sama Liverpool ya tahun lalu dia juara kondisi tim lainnya. Iya, tapi maksud gua ya itu sih Zidane harus membuktikan diri. Ya emang ya. Sementara di Juventus kalau Ronaldo masih ada, menurut gua cocok. Iya. Dia yang bisa mengontrol Ronaldo kan. Betul. Karena Sementara Ronaldo respect lah. Dan dia kan juga sebelum latih itu kan udah jadi asisten Ancelotti kan, yang udah megang tim itu juga gitu. Jadi udah Belajar lah. iya. Tapi setelah pemainnya ternyata dirombak banyak pemain yang Ya, ini, nah pas udah naik mulai lagi itu ya, tuh, dia lagi kesulitan. datengin pemain yang Karena emang di luar karakternya ekspektasi, dia bukannya kan. untuk ngebangun. iya, Bukan cuma untuk melanjutkan. Iya, untuk melanjutkan sama istilahnya untuk moles aja lah. Iya. Ngerapi-rapi dikit-dikit aja lah. Ya seperti kayak Chelsea kan Ranieri udah bentuk fondasinya. Mourinho yang udah ininya. Betul. Ya itu sih. Tapi kira-kira kalau Zidane ke Juventus, gue juga nggak yakin sih di bawah Juventus bisa bersaing sama Inter. Ya. Kalau untuk lewatin Milan yang dilatih Stefano Pioli mah bisa. Masih bisa lah, angin-anginan kan itu. Iya. Kalau lagi mendung menang. Lagi Tergantung baik, cuaca. Berantakan udah. Iya. Gue juga bingung Duh. kadang-kadang Milan juga suka bingung kalau dia menang. Kaget. Kok bisa 7-0 nih? Kaget. Loh. Seri 0-0 lawan yang diprediksi. Ya tapi ya itu sih. Tapi kalau misalnya apa namanya
Zidane pergi, emang Raul pengganti yang cuma satu-satu. Nah, Enggak kan katanya Allegri. sama Raul. Katanya kan Allegri atau Raul. Dua nama itu tuh yang paling gede lah di media-media Spanyol gitu. Kayak Marca, AS itu, AS Roma. AS Media. AS Media. Itu kan ngomonginnya kalau nggak Raul, Allegri. Kalau menurut gue sih Allegri itu pelatih yang hebat. Cocok. Kalau memang untuk membentuk tim dalam artian dia terstruktur, Allegri cocok. Tapi ya memang ini akan bisa berlawanan dengan filosofi Real Madrid. Di mana Ya. orang dalam Bukan, Real Madrid itu kan mengedepankan menang dan permainan indah. benar. Allegri kayak indah. Allegri itu adalah hasil akhir yang dituju. Iya. Pokoknya yang penting menang, Wah, yang penting menang. Walaupun memang secara permainan menurut gua sih Allegri masih di atas Mourinho yang memang defensifnya habis. Parah. Tapi kalau Allegri itu lebih terstruktur dari depan ketika pertahanan segala macam, dan menurut gua sih dengan kemampuan Allegri dan pengalamannya di Juventus dan AC Milan cocok. Kalau Raul belum ya? Raul untuk asisten dulu lah. Nah, mendingan Raul asisten. Raul asisten. Jadi Anjani asisten. Raul kan. Nah, ah, enggak, tapi kalau ngomongin mantan pemain gak cuma di Madrid mau narik Raul, Barcelona juga kan dari tahun lalu sebelum datengin Koeman, Xavi Hernandez juga udah mulai dipersiapkan katanya buat Tapi jadi kan next Xavi cuma pelatih. megang tim Qatar. Iya. Itu pun dia baru Isro 2. Di video-video Instagram sih kelihatan tuh permainan tim Qatar tiki-takanya. Iya, Wah, tiki-takanya yang di Iya. syuting cuma 15 detik. Iya. Yang sisanya yang lu kayak berantakan nggak tahu ada. pemain asing yang ke Indonesia yang disodorin yang YouTube-nya. Ya itu dia makanya Bagus. dan tim-tim Qatar juga yang tim-tim lainnya juga wah baru nemu nih ada yang main kayak gini jadinya masih kagok, tapi kalau udah main di Spanyol susah pasti. Ya Qatar tuh dalam artian ya kalau misalnya level persaingan dengan Iran ataupun Arab Saudi kan Ya, sebenarnya Liga Korea, Liga Untuk Jepang Liga- lebih Iya. gitu lebih ya. kompetitif. Buktinya si Arsene Wenger sukses lah ketika Betul, tidak. betul. Nah tapi kalau kembali ke soal Xavi, ini pun Barcelona tuh sebenarnya apa sih yang dibutuhkan Barcelona kan adalah kesolidan seluruh tim dari pucuk sampai pemain. Betul, betul. Dan akan menjadi PR juga ketika Messi pergi. Iya. sebenarnya. Tapi menurut gua tim-tim besar itu cuma butuh kondisi ruang Ruang ganti. yang nyaman kan. Ya yang terakhir yang baru direnovasi memang Anfield yang ganti. Madrid lagi proses. Kayaknya setengah PK. Iya, itu dulu. Sekarang udah 2 PK. Nah, maksud gua kalau misalnya klub-klub besar, klub-klub tradisional terutama kayak Real Madrid, kayak si Barcelona, Ya. itu pentingnya sosok legend yang minimal untuk menghandle beberapa pemain-pemain batu. Ya. Menurut gua sih. Tapi kalau untuk langsung jadi leader, jadi pemegang pengambil keputusan, itu agak berat. Kenapa? Karena sekarang fans tuh nggak menuntut cuma menang, tapi bagaimana main bagus, main cantik, Ya. main menyerang. Terutama kita bicara Barcelona, lo harus tiki taka, lo harus nyerang, lo harus 3-4-3 atau lo harus total football ala Johan Cruyff segala macam. Kalau bicara Real Madrid, lo nggak cuma ngumpulin pemain bintang, tapi juga bagaimana kualitas bermain juga bagus. Ya. Buahnya karena kita lihat kasus Fabio Capello ketika mengatakan juara pun kan langsung dipecat juga Ya. karena alasannya seperti itu. Permainannya tidak menarik lah. tidak banyak gol gitu. Ya. Nah, yang ya itu sih memang masih pelatih ini menjadi menurut gua lebih seru dibandingkan pemain. Kalau pemain kan kalau gua udah memprediksi nih harga pasti turun segala Iya, macam. betul. Karena kalau pelatih ini kan ya Mourinho ke AS Roma aja kan kemarin kita kaget. Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya ini ada satu lagi klub yang sebenarnya entah perlu dibahas atau tidak sebenarnya soal pelatih. Siapa? Arsenal. Aduh. Ini nih. Arsenal ya. Bisa ini nggak sih Rahmat Darmawan aja? Rahmat Darmawan juga mikir-mikir kali. Mikir kali. Iya. Di sini dia udah ngelatih MU. Masa Wah, aduh, iya. turun ya. Turun secara posisi. Arsenal sih menurut gua pelatihnya pelatih ini aja, pelatih akademi aja. Karena kan kebanyakan pemain-pemain juga pemain muda kan. Dan tidak signifikan juga sama kayak Milan. Kadang menang kaget, Iya. nggak menang ya biasa aja gitu kan. Dan Ketika memang kalah baru dibenci. Ben- gitu kan. bingung juga sih pendukung Arsenal, teman-teman gue juga pada bingung nih tim mau kemana gitu kan, apa jadi ormas aja kan lumayan kalau misalnya mau lebaran banyak THR Nah, gitu kan. tinggal kirim proposal ke rumah-rumah kan. Ke rumah sekeliling London. Nah, kan dia wilayah elit. Tapi yang paling gue lihat dari perubahan Arsenal adalah bagaimana lu keluar dari sosok Arsene Wenger yang sangat nancep di Arsenal. Gimana juga
kesuksesan Arsenal di tahun 90-an sampai 2000-an awal itu sosok Arsene Wenger lah. Yang ibaratnya beli sampah jual emas. Tapi prestasi tetap terjaga, 4 besar, bahkan juga beberapa kali juara baik FA, lalu juga juara Liga Inggris juga. Menurut gua sama kayak MU. Setelah sosok Sir Alex Ferguson, banyak pelatih-pelatih hebat datang tapi tidak mampu untuk menggantikan sosok Sir Alex Ferguson itu sendiri. Karena memang ya kalau sudah dari bayang-bayang itu yang susah. Tapi Berat banget. dalam artian ya seenggaknya Emery, Arteta itu sih menurut Itu gua nggak jelek menurut gue. Ganteng. Arteta apalagi ada lesung pipit tuh di jidat. Nah, ekspektasinya aja sih sebenarnya dalam Yeah. artian kadang-kadang fans juga nggak menilai ini timnya udah sampai mana sih. Iya. Seperti itu. Makanya kalau Liverpool kan untung karena tidak ada beban masa lalu, nggak pernah juara Premier League. Ya. Jadi mau siapapun yang datang. Justru yang dulu gagal, Ya. tiba-tiba ada yang bisa berhasil juara Liga Champion kembali. Terakhir itu siapa? Benitez 2005. Gerard Benitez ya, 2005. Istanbul. Nah, Benitez aja cuma ngasih Liga Champion aja dicintai banget tuh. Iya. Dicintai banget. Nah, apalagi sekarang Klopp kemarin sempat juara Liga Inggris untuk kali pertama di era Premier League, lalu juga Liga Champion masuk juara ya? Juara Juara Liga Liga Champion. Champion juga ya menurut gua sekarang kalau misal Liverpool mau mengganti Klopp, ganti siapa? Gitu kan. Nah, paling ya Betul. Gerrard itu kan masih belum matang. Berat, Gerard berat buat Sama makanya tadi kita berarti Arsenal nggak perlu dibahas. Nggak usah lah. Arsenal itu ya gue bilang bagaimana sosok Arsene Wenger digantikan. digantikan. Udah diganti sama Arteta maupun Unai Emery kan. Ya sekarang ekspektasi pemiliknya aja yang sebenarnya agak aneh harusnya. Iya. Harus menurunkan ekspektasi mereka ya karena kalau dilihat dengan kapasitas pemain yang ada ya ini nggak bisa lah bersaing sama MU. Iya. Ya pemiliknya aja mut-mutan kan, Betul. cranky. Betul.